Harta yang wajib dizakati dan ketentuannya, salah satunya harta hewan ternak. Jika hewan ternak akan dizakati, ada ketentuannya. Yang pertama, beragama Islam, 2 merdeka, 3 ternak tersebut digembala, 4 ternak yang dimiliki sempurna, 5 melewati 1 tahun lamanya, 6 mencapai nisab. Nisab yang dicapai dari hewan kambing adalah 40 ekor, hewan sapi ada 30 ekor, dan onta ada 5 ekor. Zakat hewan ternak. Yang pertama, hewan kambing atau domba. Jika nisabnya mencapai 40-120 ekor, maka zakat yang dikeluarkan 1 ekor kambing atau 1 ekor domba betina dengan umur 1 atau 2 tahun. Jika nisabnya mencapai 121-200 ekor, maka zakat yang dikeluarkan ada 2 ekor kambing atau 2 ekor domba betina dengan umur 2 tahun. Jika nisabnya mencapai 201-300 ekor, maka zakat yang dikeluarkan ada 3 ekor kambing atau 3 ekor domba betina dengan umur 2 tahun. Setelah aset kambing mencapai 500 ekor, maka perhitungan zakatnya berubah, yaitu setiap kelipatan 100 zakatnya 1 ekor kambing umur 2 tahun atau 1 ekor domba umur 1 tahun. Yang kedua, hewan sapi. Jika jumlah nisabnya 30-39 ekor sapi, maka zakat yang dikeluarkan 1 ekor sapi tabi atau tabiah dengan umur 1 tahun. Jika nisabnya mencapai 40-59 ekor, maka zakat yang dikeluarkan 1 ekor sapi musinah dengan umur 2 tahun. Jika nisabnya mencapai 60-69 ekor, maka zakat yang dikeluarkan ada 2 ekor sapi tabi dengan umur 1 tahun. Jika nisab mencapai 70-79 ekor, maka zakat yang dikeluarkan ada 2 ekor sapi tabi dan musinah dengan umur 1 dan 2 tahun. Jika nisab 80-89 ekor, maka zakat yang wajib dikeluarkan ada 2 ekor sapi atau musinah dengan umur 2 tahun. Jika nisab mencapai 90-99 ekor, maka zakat yang dikeluarkan 3 ekor sapi, 1 tabiah dan 2 musinah dengan umur 1 dan 2 tahun. Jika nisab sapi mencapai 100-109 ekor, maka zakat yang dikeluarkan ada 3 ekor sapi, 2 tabi, dan 1 musinah dengan umur 1 dan 2 tahun. Setiap mencapai kelipatan 30, zakatnya 1 ekor sapi umur 1 tahun, dan setiap kelipatan 40, zakatnya 1 ekor sapi umur 2 tahun. Yang ketiga, hewan onta. Jika nisab onta mencapai 5-9 ekor, maka zakat yang dikeluarkan ada 1 ekor kambing dengan umur 2 tahun. Jika nisab berjumlah 10-14 ekor, maka zakat yang dikeluarkan 2 ekor kambing dengan umur 2 tahun. Jika nisab 15-19 ekor, maka zakat yang dikeluarkan ada 3 ekor kambing dengan umur 2 tahun. Nisab 20-24 ekor, zakat yang dikeluarkan ada 4 ekor kambing dengan umur 2 tahun. 25-35 ekor, maka zakat yang dikeluarkan ada 1 ekor unta betina dengan umur 1 tahun. 36-45 ekor, maka zakat yang dikeluarkan ada 1 ekor unta betina dengan umur 2 tahun.
Jika nisab 46-60 ekor, maka zakat yang dikeluarkan ada 1 ekor unta betina dengan umur 3 tahun. 61-75 ekor, zakat yang dikeluarkan 1 ekor unta betina dengan umur 4 tahun. Jika nisabnya 76-90 ekor, maka zakat yang dikeluarkan 2 ekor unta betina dengan umur 2 tahun. 91-120 ekor, zakat yang dikeluarkan ada 2 ekor unta betina dengan umur 3 tahun. Jika nisab 121-129 ekor, maka zakat dikeluarkan 3 ekor unta betina dengan umur 2 tahun. 130 sampai seterusnya, setiap kelipatan 40 ekor, zakatnya 1 ekor unta betina berumur 2 tahun. Setiap kelipatan 50 ekor, zakatnya 1 ekor unta betina berumur 30 tahun. Harta tanaman atau pertanian. Menurut Ibnu Umar, zakat hanya wajib atas 2 jenis biji-bijian, yaitu gandum atau hinta dan sejenis gandum lain atau syair, dan 2 jenis buah-buahan, yaitu kurma dan anggur. Menurut Abu Hanifah, bahwa semua hasil tanaman, yaitu yang memperoleh penghasilan dari penanamannya, wajib zakatnya sebesar 10% atau 5%. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa zakat wajib atas segala makanan yang dimakan dan disimpan. Bijian dan buahan kering seperti gandum, jagung, padi, dan sejenisnya. Syarat zakat pertanian. Yang pertama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga sempurna milik, yang keempat cukup nisab, yang kelima tanaman tersebut adalah makanan asasi yang tahan disimpan lama, yang keenam tanaman tersebut adalah hasil usaha manusia dan bukan tumbuh sendiri seperti tumbuhan liar, dihanyutkan air, dan sebagainya. Nisab pertanian. 1 wasak setara dengan 60 sak, sementara 1 sak sama dengan 4 mud. Berdasarkan kitab Fathul Qadir fi Ajabil Maqadir karya Mbah Kyai Maksum Quaron di Wek Jombang, diketahui pendekatan berat 1 mud adalah sebagai berikut. 1 mud beras putih sama dengan 679,79 gram. 1 sak beras putih sama dengan 2718,19 gram atau setara dengan 2,72 kg. 1 nisab beras putih sama dengan 815,758 kg. 1 nisab kacang hijau sama dengan 780,36 kg. 1 nisab kacang tunggak sama dengan 756,697 kg. 1 nisab padi sama dengan 1631,516 kg atau setara dengan 1,631 ton gabah kering. 1 nisab padi kretek sama dengan 1323,132 kg atau setara dengan 1,323 ton gabah kering. Perhitungan kadar zakat 5% apabila diairi dengan cara disiram atau irigasi, 10% apabila diairi dengan air hujan atau sungai atau mata air. Imam Az-Zarqani berpendapat bahwa apabila pengelolaan lahan pertanian diairi dengan air hujan dan disirami dengan perbandingan 50:50, maka kadar zakatnya 7,5%. Pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air, akan tetapi ada biaya lain seperti pupuk, inseksida, dan lain-lain. Maka untuk mempermudah perhitungan zakat, biaya pupuk, inseksida, dan sebagainya diambil dari zakat panen. Kemudian sisanya dikeluarkan zakatnya 10% atau 5%, tergantung sistem pengairannya. Contoh perhitungan. Yang pertama, kadar zakat 5%. Jika hasil panen padi dari sawah beririgasi dengan hasil panen 3 ton, dalam pengelolaan dibutuhkan pupuk inseksida seharga 600.000. Harga gabah 3.000 per kilogram. Hasil panen 3 ton gabah adalah 3 ton atau 3.000 kilogram.
Biaya pengelolaan sebesar 600.000 setara dengan 200 kg gabah, maka hasil panen bersih hanya 2.800 kg. Jadi zakatnya 5% dikali 2.800 kg, sama dengan 70 kg. Yang kedua, kadar zakat 10%. Seorang petani di Jawa Tengah memiliki sawah seluas 2,5 hektar di daerah tada hujan. Setiap kali panen biasanya ia mendapat hasil kotor sebesar 5 ton gabah. Meskipun pakai air hujan, ia tetap mengeluarkan biaya untuk perawatan padi sehingga panen senilai 50 kg. Lantas berapakah besaran zakat pertanian yang harus dikeluarkan? Hasil panen kotor 2,5 ton atau setara dengan 2.500 kg. Biaya perawatan 50 kg, hasil panen bersih 2.450 kg. Zakat pertanian yang harus dikeluarkan adalah 2.450 kg dikali 10% sama dengan 245 kg. Harta barang berharga atau logam mulia. Ketentuan zakat emas dan perak. Satu, milik sendiri, artinya kepemilikan atas emas dan perak tersebut dimiliki secara sempurna dan sah, bukan pinjaman atau milik orang lain. 2, sampai haulnya, artinya emas dan perak tersebut sudah tersimpan selama 1 tahun berjalan. 3, sampai nisabnya, artinya emas dan perak dimiliki sudah mencapai batasnya atau dikategorikan sebagai harta yang wajib dizakati. Untuk nisab zakat emas sendiri sebesar 85 gram emas dan untuk perak tersebut sebesar 595 gram. Nisab emas dan perak. 1. Zakat emas wajib dikenakan zakat jika emas yang tersimpan telah mencapai atau melebihi nisabnya, yakni 85 gram. 2. Zakat perak wajib ditunaikan jika perak yang dimiliki telah mencapai atau melebihi nisab sebesar 595 gram. Kadar zakat dan perhitungannya. Berikut cara menghitung zakat emas atau perak, yaitu rumusnya 2,5% kali jumlah emas atau perak yang tersimpan selama 1 tahun. Contoh, memiliki 95 gram emas atau 1 gram emas sama dengan 1 juta, atau 2,5% kali 90 sama dengan 2,25 gram emas, atau 2,25 kali 1 juta sama dengan 2.250. 2. Memiliki 1000 gram perak atau 1 gram perak sama dengan 14.000, atau 2,5% kali 1000 sama dengan 25 per gram perak, atau 25 kali 14.000 sama dengan 350. Harta perdagangan. Harta perdagangan. Zakat perdagangan mencakup semua aktivitas bisnis yang mengandung komoditas perdagangan seperti pertokoan, baik grosir maupun retail. Ketentuan telah mencapai haul, mencapai nisab 85 gram emas, besar zakat 2,5%, dapat dibayar dengan barang atau uang, berlaku untuk perdagangan secara individu atau badan usaha. Nisab dan kadar zakat perdagangan. Nisab zakat perdagangan senilai 85 gram emas dengan tarif zakat sebesar 2,5% dan sudah mencapai 1 tahun. Harta perdagangan yang dikenakan zakat dihitung dari aset lancar usaha dikurangi hutang yang berjangka pendek atau hutang yang jatuh tempo hanya 1 tahun. Jika selisih dari aset lancar dan hutang tersebut sudah mencapai nisab, maka wajib dibayarkan zakatnya. Perhitungan zakat perdagangan. Rumus utama zakat perdagangan adalah zakat perdagangan sama dengan modal ditambah aktiva lancar
dikurangi utang modal, kemudian dikali 2,5%. Contoh, Pak Anton membuka toko. Awalnya, ia hanya punya modal sendiri sebesar 50 juta rupiah. Karena dirasa masih kurang, maka ia berhutang ke Pak Ahmad sebesar 20 juta rupiah. Setelah perjalanan 1 tahun hijriah bisnis, ia mendapati catatan bahwa kas toko telah mencapai total 100 juta rupiah. 10 juta diantaranya sudah pernah diambil untuk kebutuhan pribadi dan keluarga. Lantas, berapakah zakat yang harus ditunaikan Pak Anton setelah 1 haul periode tutup buku? Dengan catatan, harga 1 nisab emas 77,5 gram adalah 62 juta. Jawaban, modal Pak Anton 50 juta ditambah 20 juta sama dengan 70 juta rupiah. Kemudian aktiva lancar 100 juta dikurangi 70 juta dikurangi 10 juta, di mana 70 juta adalah modal dari Pak Anton dan 10 juta adalah uang yang pernah diambil untuk kebutuhan pribadi dan keluarga, sehingga aktiva lancar tinggal 20 juta. Kemudian utang modal 20 juta. Jadi total harta kas yang wajib dizakati adalah 70 juta ditambah 20 juta dikurangi 20 juta sama dengan 70 juta rupiah. Karena 70 juta tersebut sudah melebihi harga 1 nisab emas 77,5 gram, maka zakat yang wajib ditunaikan oleh Pak Anton adalah 70 juta dikali 2,5% sama dengan 1,75 juta rupiah. Harta rikas atau temuan. Zakat barang temuan adalah zakat yang wajib dikeluarkan untuk barang yang ditemukan terpendam di bawah tanah atau yang biasa kita sebut dengan harta karun. Harta yang ditemukan di dalam bumi dibagi menjadi 3. Yang pertama, harta yang memiliki tanda-tanda kaum kafir atau non-muslim dan harta tersebut terbukti berasal masa jahiliyah atau sebelum Islam, disebut rikas. Kedua, harta yang tidak memiliki tanda-tanda yang kembali ke masa jahiliyah, maka dapat dibagi 2. A. Jika ditemukan di tanah bertuan atau jalan bertuan, disebut luqatah atau barang temuan. Yang B. Jika ditemukan di tanah tidak bertuan atau jalan tidak bertuan, disebut kanzun atau harta terpendam. Yang ketiga ada harta yang berasal dari bumi, disebut makdan atau barang tambang. Macam-macam harta di atas memiliki hukumnya masing-masing. Selanjutnya ada nisab dan haul dalam zakat rikas. Zakat rikas tidak disyaratkan adanya nisab. Karena apa? Karena ini adalah barang temuan, maka nisabnya yang ditemukan itu. Kemudian kadar zakat rikas sebesar 1/5 atau 20%, karena itu adalah barang temuan yang kita menemukannya secara tidak sengaja maupun sengaja, tapi kita tidak mengeluarkan tenaga. Maka dari itu zakatnya adalah 20%. Kemudian zakat rikas ditunaikan pada saat rikas didapat atau haulnya itu tidak ada.
haulnya pada saat kita menemukan, ya kita membayar. Kemudian perhitungan zakat rikas, semisal contoh ya, seorang petani jagung ketika ia mencangkul ladangnya lebih dalam, ia tak sengaja menemukan harta uang kuno zaman dahulu. Ketika ditaksir, uang tersebut senilai dengan 125 juta rupiah. Lantas berapakah zakat yang harus ia keluarkan? Karena harta rikas tidak ada ketentuan nisabnya, zakatnya 20% karena ia dapat dengan cuma-cuma, maka perhitungannya adalah 20% dikali 125 juta rupiah. Jadi 25 juta rupiah. Jadi petani jagung itu harus mengeluarkan zakatnya sebesar 25 juta rupiah. Harta yang selanjutnya adalah harta tambang. Ketentuan dari harta tambang. Yang pertama, zakat rikas berbeda dengan zakat tambang. Karena rikas itu ditemukan secara cuma-cuma, sedangkan barang tambang itu harus menggunakan alat dan proses yang cukup panjang dan memerlukan ahli-ahli yang kita mengeluarkan uang, mengeluarkan tenaga, dan mengeluarkan pikiran juga. Yang kedua, zakat barang tambang mencakup semua jenis, baik padat maupun cair. Jadi bisa logam mulia, atau bisa minyak bumi, atau kekayaan alam lainnya. Kemudian yang ketiga, zakat rikas dan barang tambang tidak mensyaratkan nisab dan haul karena ditemukan pada saat itu juga. Keempat, tarif zakat rikas 20% karena cuma-cuma, dan zakat barang tambang 2,5% karena menggunakan alat, kecuali ada kemiripan, yaitu apabila kita menambang secara tidak sengaja yang tidak mengeluarkan banyak uang, biaya maupun tenaga, kita menemukan sebuah bongkahan emas, itu masuknya adalah rikas atau barang temuan. Sedangkan kalau kita memprosesnya atau kita mencarinya dengan menggali menggunakan alat dan menggunakan tenaga yang cukup lama, maka itu masuknya adalah barang tambang. Kemudian yang kelima, mustahik zakat rikas dan barang tambang sama dengan mustahik zakat lainnya, yaitu 8 asnaf. Kemudian nisab dan kadar zakat tambang. Yang pertama, ada tambang emas. Nisabnya adalah senilai 91,92 gram emas murni. Kadar zakatnya adalah 2,5%. Waktu penyerahannya setiap tahun. Kemudian yang kedua ada tambang perak. Nisabnya adalah senilai 642 gram perak. Kadar zakatnya 2,5%. Waktu penyerahannya setiap tahun. Kemudian yang ketiga ada tambang selain emas dan perak seperti platina, besi, timah, tembaga, dan lain sebagainya. Nisabnya adalah senilai dengan nisab emas 91,92 gram emas murni dengan kadar zakat 2,5%. Waktu penyerahannya adalah ketika memperoleh. Jadi ketika kita memperoleh platina, besi, atau timah, atau tembaga, langsung kita membayar zakatnya. Keterangan untuk nisab dan kadar zakat serta waktu penyerahan dari tambang selain emas dan perak itu menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i wajib dizakati apabila diperdagangkan, dikategorikan sebagai zakat perdagangan. Menurut mazhab Hanafi, kadar zakatnya adalah 20%. Kemudian yang keempat,
ada tambang batu-batuan seperti batu bara, marmer, dan lain sebagainya. Nisabnya senilai dengan nisab emas, yaitu 91,92 gram emas murni. Kadar zakatnya adalah 2,5%. Waktu penyerahan ketika memperoleh barang-barang tambang itu. Keterangan, menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, wajib dizakati apabila diperdagangkan, dikategorikan sebagai zakat perdagangan. Kemudian yang terakhir ada tambang minyak dan gas bumi. Nisabnya senilai nisab emas. Kadar zakatnya 2,5%. Waktu penyerahannya ketika memperoleh minyak atau gas bumi. Keterangan, menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, wajib dizakati apabila diperdagangkan, dikategorikan sebagai zakat perdagangan. Harta penghasilan atau profesi. Zakat penghasilan atau yang dikenal juga sebagai zakat profesi atau zakat pendapatan adalah bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan atau penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah. Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI menjelaskan, penghasilan yang dimaksud ialah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lainnya yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai, karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Kemudian nisab, haul, dan kadar zakat penghasilan. Nisab zakat penghasilan yaitu sebesar 85 gram emas, kadar zakat penghasilan yaitu 2,5%, dan haulnya 1 tahun. Perhitungan zakat profesi. Jika harga emas pada hari ini sebesar Rp938.099 per gram, maka nisab zakat penghasilan dalam 1 tahun adalah Rp79.738.415. Penghasilan Bapak Fulan sebesar Rp10 juta per bulan atau Rp120 juta per tahun. Artinya penghasilan Bapak Fulan sudah wajib dizakati. Dengan perhitungan 2,5% dikali Rp120 juta sama dengan Rp3 juta per tahun. Untuk per bulannya Rp3 juta dibagi 12 sama dengan Rp250.000 per bulan. Jadi zakat Bapak Fulan adalah Rp250.000 per bulan. Selanjutnya zakat fitrah. Yang pertama syarat. 1. Beragama Islam dan merdeka. 2. Hidup pada saat bulan Ramadan. 3. Memiliki kelebihan rezeki atau kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya Idul Fitri. Besarannya adalah beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa. Yang kedua, hukum. Hukum zakat fitrah adalah wajib apabila seseorang memiliki harta yang mencukupi. Yang ketiga, kadar. Besarnya zakat fitrah adalah sebesar 3,5 liter atau 2,5 kg beras. Alternatif lain untuk melaksanakan zakat selain menggunakan beras adalah dengan uang, yaitu seharga 2,5 kg beras tersebut. Kemudian, waktu pelaksanaan zakat fitrah. Pertama, waktu wajib, yaitu ketika menemui bulan Ramadan dan menemui sebagian awalnya bulan Syawal, atau menemui terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Dengan demikian, orang yang meninggal setelah maghribnya malam 1 Syawal wajib dizakati, sedangkan bayi yang lahir setelah maghribnya malam 1 Syawal tidak wajib dizakati. Hanya saja, kata tidak wajib bukan berarti tidak boleh. Kedua, waktu jawas, yaitu sejak awalnya bulan Ramadan sampai memasuki waktu wajib. Jika kita menjumpai praktik pelaksanaan zakat misalnya di lembaga-lembaga pendidikan, pada
saat masih pertengahan bulan Ramadan, maka hal ini diperbolehkan karena merupakan waktu jawas atau boleh untuk melakukan zakat. Yang ketiga, waktu paling utama, yaitu setelah terbit fajar dan sebelum sholat hari raya. Yang keempat, waktu makruh, yaitu setelah sholat hari raya sampai menjelang tenggelamnya matahari pada tanggal 1 Syawal, kecuali jika ada uzur seperti menanti kerabat atau orang yang lebih membutuhkan, maka hukumnya tidak makruh. Dan yang kelima, waktu haram, yaitu setelah tenggelamnya matahari tanggal 1 Syawal, kecuali ada uzur seperti hartanya tidak ada di tempat tersebut atau menunggu orang yang berhak menerima zakat, maka hukumnya tidak haram. Sedangkan status dari zakat yang dikeluarkan tanggal 1 Syawal adalah qadha. Zakat mal. Zakat mal berarti zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Zakat mal meliputi 1. Menurut Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Fikih Uz-Zakah, zakat mal meliputi 1. Zakat simpanan emas, perak, dan barang berharga lainnya. 2. Zakat atas aset perdagangan. 3. Zakat atas hewan ternak. 4. Zakat atas hasil pertanian. 5. Zakat atas hasil olahan tanaman dan hewan. 6. Zakat atas hasil tambang dan tangkapan laut. 7. Zakat atas hasil penyewaan aset. 8. Zakat atas hasil jasa profesi. 9. Zakat atas hasil saham dan obligasi. Begitupun dengan yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Zakat mal meliputi 1. Emas, perak, dan logam mulia lainnya. 2. Uang dan surat berharga lainnya. 3. Perniagaan. 4. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan. 5. Peternakan dan perikanan. 7. Pertambangan. 8. Perindustrian. 9. Pendapatan dan jasa. Dan yang terakhir, rikas. Adapun syarat zakat mal. Syarat harta yang terkena kewajiban zakat mal yaitu sebagai berikut. 1. Kepemilikan penuh. 2. Harta halal dan diperoleh secara halal. 3. Harta yang dapat berkembang atau diproduktifkan atau dimanfaatkan. Yang keempat, mencukupi nishab. Yang kelima, bebas dari hutang. 6. Mencapai haul. Dan yang terakhir, dapat ditunaikan saat panen. Nisab, haul, kadar, dan perhitungan. Untuk nisab, haul, kadar, dan perhitungan, zakat mal sesuai jenis zakat masing-masing yang sudah kami jelaskan di awal pada materi macam harta, harta yang wajib dizakati, dan ketentuan serta perhitungan zakatnya.